Selamat datang kembali di program yang akan digadang-gadang menjadi program paling ramai di channel YouTube Harian Kompas, yaitu di Halftime Break bersama gue Dev Refli. Dan gue kali ini nggak sendirian, dan kali ini gue nggak berdua. Gue ditemenin oleh dua senior gue, yaitu ada Mas DJ. Gimana Mas? Lu jangan ngomong senior. Ya kan emang iya, secara ini senior Senior ya, gue masih iya. gitu. Tapi kita nggak berdua Nggak cuma nih, Mas berdua. Doli. Iya, kita ditemenin oleh satu lagi yang bergabung sama kita di sini, ada Mas Adi Prinantio, Yes. Yang Wakil pemimpin wakil redaksi pemimpin Harian redaksi Kompas. Harian Kompas Harian Kompas. gitu. Dia sudah bersama kita di sini, pengen join untuk membahas yang akan mulai di weekend nanti nih Mas, yaitu Euro 2024 Yes. gitu. Ya, dan sejak tembok Berlin rubuh tahun 1989 atau reunifikasi Jerman tahun 1990, tahun ini untuk kali pertama Jerman ditunjuk Ditunjuk lagi sebagai untuk menyelenggarakan secara penuh putaran final Piala Eropa. Oke. Atau ini untuk kali kedua putaran final secara utuh dari pembukaan hingga nanti laga penutapan digelar di Jerman setelah sebelumnya tahun 1988, saat itu masih Jerman Barat. Tetapi secara total, Dev, putaran final, laga-laga putaran final ini untuk kali ketiga. Karena pada edisi terakhir kemarin di Piala Eropa 2020 yang digelar tahun 2021, ada 4 laga digelar di Munich. 3 laga babak penyisihan dan 1 laga perempat final, di mana Piala Eropa 2020 itu kan diselenggarakan di sejumlah negara Eropa. Jadi ini sebuah turnamen bergengsi di benua biru, dan Jerman, negeri Bavaria, untuk kali pertama sejak mereka reunifikasi akan menjalankan atau menyelenggarakan putaran final secara utuh dari pembukaan nanti 15 Juni sampai 14 Juli 14 Juli 14 Juli mendatang mendatang. gitu. Dan kita yang tadi udah gue singgung juga, Mas DJ nggak sendiri, Yes. udah sama Mas ADP nih. Kita di Kompas nih biasa ada sebutan Inisial. sebutan inisial. Inisial. Iya. Nah, karena Mas Adi Prinantio ini sebutannya Mas ADP, kita kenal gitu. Iya. Nah, Mas DJ ini aku memperkenalkan Mas ADP ini, dia pernah ngeliput Euro juga ternyata. Yes. Gitu. Di Euro tahun berapa ya Mas ADP kalau Euro tahun 2008 ya, waktu 2008, itu di Pak. Swiss dan Austria. Oh, Dan Swiss dan saya Austria. waktu itu berdua sama Mas Samsul Hadi, sekarang Kepala Des Internasional di Kompas. Oke. Kebetulan saya lebih banyak meliput laga-laga di Swiss, Mas Samsul di Austria. Oke. Tapi ya, jadi saya banyak ke Zurich, ke Bern, Basel, jadi itu kayak gitulah. Mas ADP, sebelum nanti ngobrol pengalaman itu, ini kan Piala Eropa edisi ke-17. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Kompas kan mulai terbit 28 Juni tahun 65. 65. Artinya sebenarnya hanya 2 edisi Piala Eropa di mana Kompas nggak hadir mewartakan berita. Tahun 60 dan tahun 64. Kalau tahun 68 pasti udah ada lah berita-berita sedikit ya, walaupun mungkin pada hari itu Kompas belum banyak beritanya terkait dengan olahraga. Tapi gue mau tahu nih Mas ADP, karena Mas ADP Wapemret Kompas. Turnamen Piala Eropa di mata Kompas tuh apa sih sebenarnya? Kalau bagi Kompas, Piala Eropa itu ibarat Piala Dunia Mini lah ya, Piala Dunia Mini. Karena mungkin 60% kontestan Piala Dunia itu dari Eropa ya. Betul, Bisa dibilang begitu. Dan kalau kita bilang di mana kiblat sepak bola dunia, itu hanya ada dua. Satu Eropa, kedua Amerika Selatan atau Amerika Latin gitu. Dan memang dari sejarah hanya negara dari 2 kiblat itu yang bisa jadi juara meraih trofi Piala Dunia. Iya. Jadi memang bagi Kompas itu penting karena hadir untuk meliput Piala Eropa, memberitakan Piala Eropa itu sama dengan memberitakan salah satu kiblat sepak bola dunia. Jadi seperti apa sih representasi dari sepak bola dunia, kita harus melihat Eropa. Dari situ mungkin ada pola permainan baru, kemudian teknik-teknik baru, ball skill yang mungkin akan menjadi salah satu representasi dari peradaban sepak bola dunia gitu. Itu ada di Eropa. Sehingga memang setiap perhelatan Piala Eropa itu pemberitaan Kompas juga akan terus bergulir ya. Dan makanya nggak cuma pemberitaan yang mungkin didapat dari kantor-kantor berita olahraga di luar ya. Makna Piala Eropa buat Kompas juga cukup berarti. Itu mengapa di edisi-edisi Piala Eropa Kompas biasanya mengirimkan wartawan-wartawan terbaiknya untuk lebih dekat dengan pagelaran Piala Eropa. Seperti yang tadi Mas ADP
cerita kalau dapat kesempatan liputan di Swiss dan Austria tahun 2008. Iya. Jadi tahun ini ada yang berangkat, Mas? Tahun ini direncanakan ada yang berangkat, tapi kita akan lihat nanti sesuai Situ dengan perkembangan kondisinya. terkini. Ya. Siap, Ya. oke. Karena Jerman, Mas. Iya kan? Iya. Jerman 3 kali loh, Dev. Juara Eropa selain 4 Piala Dunia di Eropa mereka 3 kali, Oh, 3 kali jadi ya? juara. Iya, iya. Jadi juara. Terakhir memang udah cukup lama ya. 96 kalau nggak salah ya. 96 ya. 96 saat Piala. Soalnya emang aku kan aku baru ngikutin Euro nih nggak dari dulu, emang baru-baru gitu. Terakhir kan yang juara Italia tuh aku terakhir ngikutin itu tuh, makanya ke belakangnya aku cuma tahu highlight sekilas kayak Spanyol juara 2008, 2010 sama 2012. Habis itu aku nggak nggak begitu ngikutin masa DP kalau untuk di Euro ini, makanya dapat kesempatan masa DP ada di sini ya gitu tadi Mas, maksudnya penasaran Pengen gitu. tahu ya, Heeh, segala macam. apa keseruan atau euforia dari Euro nih yang pernah dialami sama masa DP itu Kayak gimana apa tadi? gitu. Iya gitu. Mas, kalau kita ngobrol ya kan Piala Eropa sekarang kan akan digelar di Jerman. Betul. Sebenarnya kan Eropa ini kan bukan gini ya, negara-negara Eropa kan negara-negara yang sebenarnya cukup maju. Sepak bola juga sudah menjadi industri seperti itu. Tetapi sebenarnya apa sih makna lain buat negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Eropa? Kalau kita ngobrol berkaca misalnya Swiss Austria di hari itu, Ya. buat mereka tuh sebenarnya apa, Mas? Mereka tuan rumah bersama loh ya. Kalau nggak salah itu tuan rumah bersama pertama barangkali. Bisa jadi begitu. Setelah itu 2012 kan Polandia Ukraina. Yes, Jadi memang waktu itu Oh 2000 sempat Belgia Belanda Belgia ya. Belanda Belgia, ya. Heeh. Oke. Swiss Kalau makna bagi mereka tentu yang pertama mereka kan intens mengembangkan pariwisata olahraga. Jadi selain sebagai peserta, kalau dari sisi peserta tentu kepentingannya adalah tampil di kandang sendiri. langsung lolos di mereka ya. Kan? Iya. Otomatis Dapat jadi- dukungan dari supporter tuan rumah, dari supporter negara sendiri seperti halnya Indonesia di GBK gitu. Dengan demikian harapannya dengan dukungan pemain ke-12 mereka bisa lolos sampai babak signifikan. Katakanlah seperti itu. Sebagai peserta. Sebagai tuan rumah penyelenggara tentu sukses sebagai penyelenggara. Jadi dapat rapor bagus dari UEFA dan FIFA. Dan kemudian bisa menggeliatkan ekonomi negara ya, karena itu kan konsep pariwisata olahraga. Betul. Akan berapa banyak tim yang datang, official, pemain dan sebagainya. Penonton, supporter gitu Iya, ya. supporter itu tentu akan menggairahkan ekonomi negara dan itu kepentingan dari banyak tuan rumah dalam hal ini. Itu ada sebagai peserta, sebagai penyelenggara. Jadi rasanya sih kepentingannya begitu di situ. Dan yang menariknya Mas tahun 2008 di Swiss Austria markas besar UEFA kan di Nyon. Iya, Di Swiss ya. Di Saya Swiss. kebetulan tahun lalu sempat ke sana, Mas. Wah, Nyon. keren dong. Iya, sempat ke sana. Jadi kalau FIFA di Zurich, Nyon itu UEFA. Pertanyaannya buat supaya yang lain pada tahu, Mas. Sebenarnya suasana di kan tadi Mas ADP lebih banyak di Swiss ya. Swiss ya. Suasana di Swiss pada hari itu seperti apa, Mas? Fan zone dan tempat-tempat berkumpulnya Iya, supporter. maksudnya kan lagi ada euforia Euro Iya, di negara sendiri benar. nih. Maksudnya kalau di ya aku penasaran kan kalau di kita kan kemarin aja waktu di GBK tuh padahal itu cuman Kualifikasi. kualifikasi Yes. Piala Dunia tapi kita hype-nya udah sebesar itu gitu loh. Terus kemarin juga yang Piala Asia U23 sampai sebesar itu juga euforia. Nah, ini sebagai tuan rumah Euro nih gitu. Maksudnya gimana waktu Mas ADP di sana euforia dari warga lokal di sana tuh gimana? Pasti ramai banget pasti apa? Nah, itu gimana tuh maksudnya? Iya, memang terasa terutama kalau Swiss lagi main sih, supporter tuan Oh iya, rumah ya. pasti, Mereka jersey-nya kan merah ya. Jadi stadion itu dominan merah lah. Hanya memang Swiss waktu itu tidak sampai ke babak signifikan ya. Jadi dia dikalahin Portugal kalau nggak salah seingatku ya. Nah, tapi memang euforia supporter non Swiss itu yang bikin juga rame. Terutama supporter Belanda, supporter Jerman itu sangat mewarnai. Di kereta-kereta yang antar kota itu misalnya itu sangat banyak lah supporter-supporter dari non Swiss ya. Jadi memang euforianya terasa. Jadi di fan zone ketika fan zone itu kan ada layar lebar yang menyiarkan siaran langsungnya. Jadi misalnya Buat yang nggak ketika bagian tiket tuh ya. ya nggak punya tiket. Jadi ketika Italia lawan Spanyol misalnya itu
supporter Italia dengan supporter Spanyol itu saut-sautan. Jadi Espanya, Espanya, Italia, Italia itu kelihatannya. Jadi waktu saya kan nggak semua pertandingan bisa mengakses juga Press Tribune, tapi ketika itulah saya datang ke fanzone dan melihat bahwa memang euforia antar supporter itu sangat mewarnai, memeriahkan kota-kota di Swiss dan Austria ketika itu. Fasilitas-fasilitas pendukung itu gimana Mas? Untuk buat fans, terutama buat Mas ADP Buat sebagai wartawan, wartawan. Buat wartawan mewah sekali kalau menurut saya, karena Mewah ya? ID card saya itu bisa mengakses kereta antar kota gratis. Oh, oke. Kereta antar kota gratis, dan kemudian sebelum saya mendapatkan ID card itu saya harus apply beberapa pertandingan yang saya minati, akan saya liput. Oke. Nah, berarti bisa milih dong, Mas? bisa milih. Makanya saya akhirnya dapat misalnya Belanda Italia Oke. di fase grup. Kemudian di perempat final saya kebagian Belanda Rusia. Itu waduh nikmat sekali. Kemudian saya nonton Portugal kalau nggak salah. Portugal Swiss mungkin. Portugal Swiss ya. Jadi kalau ini kan Indonesia tuh negara yang bukan prioritas kan, bukan bagi UEFA ya. Karena bukan negara peserta. Yes. Dan kemudian Asia pun itu bukan langganan Piala Dunia. Mungkin kalau reporter Korsel, reporter Jepang, biasa. itu dikenal oleh UEFA. Karena Gitu. tiap 4 tahun timnya masuk Piala Iya, Dunia. selalu ikut. Nah, saya tuh kebagian di Press Tribune yang mungkin alternatif ketiga lah. Yang pertama negara peserta. Jadi pers dari negara peserta. Yang kedua mungkin pers bukan negara peserta tapi sudah dikenal di panggung Piala Dunia lah. Mungkin reporter Argentina, reporter Jepang itu prior kedua. Prior ketiga bukan peserta. Negaranya masih jarang-jarang terdengar di Piala Dunia gitu anak ya. bawang lah ya, anak bawang di dunia sepak bola. Jadi saya prior ketiga itu anak bawang. Tapi saya tuh senengnya apa? Ketika saya klik Kompas di situs UEFA, itu tertera the leading quality newspaper of Indonesia. Itu jadi memang Artinya apa Mas Deli? Soalnya dia nggak ngerti itu. Aku masih SD, nggak tahu kan. Jadi itu menurutku pengakuan ya, pengakuan terhadap Kompas sebagai media yang diakui lah di Indonesia dan rutin mengirim jurnalisnya liputan. Jadi kalau kita misalnya sudah apply, sudah disetujui, kemudian nggak datang, itu akan ada band rapor merah, catatan. Wah ini besok-besok nggak usah di inilah, nggak usah di ACC lagi nih. Kayak gue nama dulu, brand kayak ini. gue dulu SMA deh, dapat PMDK, tapi gue nggak jadi ngambil. Sekolah gue di band tuh nanti. Nggak boleh lagi deh kirim. Iya kasihan. Lu ngerti PMDK kan? Itu. Saya kan tidak kebagian waktu itu. Karena kelas saya. Iya gitu. Tapi Mas ADP, tadi kan lu sempat bilang mewah gitu ya untuk jurnalis. Iya. Kan? Emang makanannya apaan Mas? Steak di sono? Mewah gitu makanannya? Makanannya ya harus menyesuaikan dengan kultur lokal ya. Jadi saya banyak makan burger, kalau burger hotdog. Nggak kesleo lidah kita Mas. Kalau yang lain-lain gitu bisa kesleo nggak kita kalau makan di sana? Nggak ada saya, nggak ada. Tapi akhirnya kalau saya kangen sama menu Asia, saya ke warung resto Thailand atau resto Jepang makan sushi. Itu paling. Ya. Jadi Mas ADP banyak fokus di laga-laga di Swiss. Jadi kotanya apa aja yang Mas ADP singgahi? Atau Mas ADP selama di Swiss waktu itu stay-nya di kota apa? Saya waktu itu tinggal di Lucerne ya, karena ada orang Indonesia yang jadi wartawan di sana dan nikah dengan orang Swiss. Nah, saya menyewa kamar di rumah dia. Nah, saya dari Lucerne ke Bern dan sebagainya. Ya, itu salah satu laga yang saya ingat tuh Belanda lawan Italia di fase grup. Dan waktu itu Belanda super power banget, dilatih Marco van Basten ya. Mengalahkan Italia itu 3-0. 3-0, waktu itu saya ingat gelandang serangnya ada Wesley Sneijder, Der Kuyt, dekat Liverpool. Der Kuyt Liverpool. Satunya Klaas-Jan Huntelaar ya. Klaas-Jan Huntelaar. Nah, di ujung tombak ada Ruud van Nistelrooy. Jadi menurutku itu jaminan kuat banget ngedor lini pertahanan Italia yang sangat dikenal dengan pertahanan yang Catenaccio. Jadi waktu itu masih oke tuh. Dan hari itu tuh Belanda Italia tuh masuk grup neraka ya.
Karena nggak cuma Iya. Belanda, Italia, Ada Romania ya. ada Rumania, Ada tapi Rumania. ada Prancis juga. Jadi Prancis Ya. mantan juara Piala Eropa, Iya. Belanda juga juara di Salah tahun satu 88. kontender terkuat juga Yes. kan. Iya. Italia sebelum terakhir edisi main juara dia sempat juga juara. Piala Dunia kan. Piala Dunia. Iya, juara dunia juga. 82. Iya kan? Spanyol 82 ya. Betul. Terus Rumania ya salah satu kuda hitam. Georgia, Jadi iya. cukup ramai grup Iya. itu ya. Tapi Prancis paling jelek tuh. Hari itu Waktu paling jelek. Hari itu paling jelek kayaknya. Hari itu kalau paling nggak salah. jelek. Ya. Mas, tapi waktu liputan itu ya. Waktu tadi Belanda Italia kan asik nonton, seru segala macam. Mhm. Lu ketemu ngobrol atau wawancara langsung sama Pemain pemainnya nggak? atau atau Nah, official pelatih gitu. atau supporter atau saya waktu itu kalau yang 2008 yang saya ingat tuh wawancara Gus Hiding Hussein ketika sebelum laga Rusia lawan Belanda konferensi pers sebelum laga perempat final Belanda dan Rusia. di sesi latihan. Di sesi latihan Jadi justru? dia pasca Oke. latihan. Oke. Pasca latihan Rusia itu hebatnya Gus Hiding, dia bisa banyak bahasa ya. Hmm. Dia bisa tentu bahasa Belanda, Ya kemudian pasti. bahasa Inggris, Ya pasti. kemudian bahasa Rusia kalau nggak bahasa dia udah bisa. Jadi dia itu melayani pertanyaan wartawan, mungkin wartawannya berderet sekitar 5 meter lah. Dia melayani pertanyaan berbagai bahasa. Oke. Nah, saya tentu ikut yang bertanya bahasa Inggris dan bertanya tentang kesiapan Rusia menghadapi Belanda waktu itu. Oke. Dan dia berbicara tentang beberapa pemain Rusia yang cedera. Di antaranya tuh Anyukov ya, Anyukov. Oke. Tapi menurut dia waktu itu saya tidak kehilangan optimisme untuk bisa mengalahkan negara saya sendiri gitu. Jadi kalau saya kalau orang bilang siapa pengkhianat Belanda, salah satunya tentu saya gitu. Ya, nah, itulah. Jadi senang sekali sih bisa Dekat wawancara langsung sama Hussein. Gus Hiding salah. Hari itu Rusia masih Andrei Arshavin main nggak ya Mas? Andrei Arshavin main, Main ya? dan dua andalan Rusia ketika itu Andrei Arshavin, yang kedua Michael Pavlyuchenko. Iya, Pavlyuchenko. Ya. Iya. Roman Pavlyuchenko. Roman Pavlyuchenko. Pavlyuchenko. Ya, sorry. Iya, Ya, oke. karena banyak nama pemain yang harus diingat Iya. ya. Jadi. Dan Hussein akhirnya tahu. menang nggak waktu itu Rusia dari Belanda? Menang. Menang ya? Menang 3-1 kalau nggak salah. Kejutan tuh ya? Kejutan. Perempat final ya? Iya, karena Belanda waktu itu kan di fase grup jaya banget. Sempurna. Sempurna. Yes. Salah satunya menang 3-0 lawan Italia dan digadang-gadang sebagai salah satu calon juara. Tapi ternyata senioritas Gus Hiding sebagai pelatih itu bisa membawa Rusia mengalahkan Belanda yang dilatih oleh Marco van Basten ya. Marco van Basten. Juniornya Hussein ya? Juniornya Gus So, Hiding. belajar Iya. dulu deh, lu harus sama yang tua. Nah, itu. soal-soal. Betul. Iya. Tapi itulah Mas indahnya sebuah turnamen apalagi di sepak bola gitu ya. Maksudnya tadi kan Mas DP udah nyinggung, Mas Di juga udah nyinggung di fase grup waktu itu tuh ya Belanda sangat-sangat meyakinkan gitu Iya. kan. Tapi ketika mencapai perempat final tadi ya kalau nggak salah, semifinal Perempat final. Perempat final. Perempat final. lawan Rusia kan akhirnya siapa yang menyangka gitu kalau misalkan Gus Hiding ya. Gus Hiding. Gus Hiding ya bisa mengalahkan mantan negaranya sendiri. Bukan gitu. mantan negaranya. Negaranya. Maksudnya Masih negaranya. Negara asalnya. Negara asalnya. Tanah airnya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya Iya. gitu. Tapi ada yang menarik tuh Dev ya. Apa? Tahun 2008, Belanda itu bajunya keren. Orange, celananya putih, kos kakinya biru muda. Cek Oh, nanti iya, videonya. iya, iya. Dan hari itu menurut gua tuh salah satu cosplay terbaiknya Belanda di edisi Piala Eropa. Dan gua nggak ngerti, mungkin Belanda dipakai Iya. bajunya sama Aku juga mau nyinggung Mas DJ. Mas ADP ini kan dari tadi datang di matchnya yang ada Belandanya. Ah. Terus juga kebetulan ngeliput pertandingan Belanda ngeliput Itali, Belanda Rusia, latihan. Iya, ya kan? yang ada pokoknya ada Belandanya. Kayaknya Padahal bisa milih kan, bisa iya, milih padahal yang lain bisa gitu. milih kan tadi Ah, yang iya, lain iya. katanya gitu. Iya, iya. Emang menjagokan Belanda ya Mas ADP? Saya pencinta Belanda ketika mereka juara Eropa 1988. Oke. Oke. Ya, jadi dia kan terkenal dengan filosofi total footballnya ya. betul. Dan Rinus Michels pelatih ketika Euro 88 itu Yes. adalah salah satu yang penganut total football ya. Betul. Nah, tapi untuk sebuah pekerjaan di Euro 2008 tetap profesional gitu. Oke. Jadi ketika Belanda gol? Belanda kalah, ya sudah ditulis apa adanya gitu ya. Meski- Itu justru lebih bagus. Dari hati banget kan benar. tulisannya itu kan. Ya. Tim bintang itu
harus angkat koper lebih dini. Wah, gitu. Sambil keluar air mata. Sambil keluar air mata, ya kan? Itu sama dengan ketika meliput bulu tangkis, ya Indonesia kalah di final. Ya udahlah, apa boleh buat ya. Harus ditulis dengan profesional. Nah, ya itulah. Tapi sedikit aja Mas DJ, kalau Mas DP ngeliat Belanda nanti di Euro 2024 gimana gitu? Ya. Tapi sorry Mas, ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.